Selamat siang Pak Iskandar. Oke, selamat siang Ibu. Terima kasih sudah bersedia hadir untuk kita bincang-bincang sebelum rencana supervisi yang akan diadakan minggu depan. Apa yang sudah dipersiapkan untuk supervisi? Yang pertama tentu kesiapan mental kita sebagai seorang guru. Kemudian di kelasnya sendiri kita sediakan modul ajar. Kemudian modul ajar ini juga berdasarkan beberapa sumber yang kita gunakan. Yang pertama tentu dari Merdeka Mengajar juga ada modul yang telah disediakan. Kemudian juga buku-buku yang terkait dengan pembelajaran kita. Kemudian dengan sumber-sumber internet yang tersedia. Sudah banyak persiapan. Kemudian nanti rencananya akan yang supervisi itu untuk mata pelajaran mata pelajaran informatika di kelas 7 yang akan digunakan untuk kegiatan supervisi ini. Mata pelajaran informatika ya, dan kelas 7. Rencananya itu nanti berapa lama jam pelajaran yang akan digunakan untuk supervisi? Pada saat supervisi kemungkinannya 2 jam pelajaran yang akan digunakan itu di jam terakhir, 2 jam terakhir. Oke, berarti sudah banyak sekali. Tadi sudah disampaikan bahwa untuk pembelajaran supervisi nanti sudah mempersiapkan perangkat pembelajaran. Boleh informasi apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai nantinya untuk pembelajaran pada supervisi nanti? Kalau capaian pembelajaran itu sendiri yaitu peserta didik mampu menyebutkan, menjelaskan fungsi dari sistem-sistem komputer. Itu ada 3 bagiannya. Yang pertama itu perangkat keras atau hardware, kemudian perangkat lunak atau software, dan perangkat manusia atau brainware. Namun di kegiatan 2 jam pelajaran itu yang dibahas hanya dalam satu ruang lingkup saja, yaitu perangkat keras, yaitu hardware. Nah, nanti di tujuan pembelajaran sendiri, anak-anak mampu mendeskripsikan komponen-komponen yang ada pada perangkat keras itu sendiri. Ada 5 komponen, yaitu perangkat output, input, proses, storage, dan perangkat tambahan. Itu tadi ya, ada capaiannya, kemudian dari tujuannya difokuskan kepada pembelajaran hardware ya. Menurut Pak Iskandar, dengan tujuan pembelajaran yang Bapak sudah rancang tadi, kira-kira anak akan bisa menerima atau bisa mendapatkan pengetahuan yang bisa dia bawa untuk suatu tambahan pengetahuan, ataupun mungkin membantu dia untuk mengerti tentang informatika. Berarti ini lebih ke strateginya. Tentu saja harapan kita setiap peserta didik itu mampu mencapai capaian pembelajaran yang sudah kita susun, kemudian juga mampu mencapai tujuan pembelajaran yang kita susun, tentu dengan strategi-strategi tertentu. Nah, kebetulan di 2 jam pelajaran yang saya gunakan untuk kegiatan supervisi mendatang, itu saya gunakan juga ada permainan di sana. Ada permainan mengenal perangkat-perangkat keras. Nanti juga ada alat-alat peraga yang saya bawa ke kelas. Kemudian juga ada permainan nanti penyesuaian warna. Jadi apakah nanti alat-alat yang saya peragakan itu termasuk ke dalam perangkat output dia atau perangkat input dia, proses atau perangkat penyimpanan. Berarti yang tadi tujuan pembelajaran tadi Pak Iskandar yakin akan bisa dicapai oleh anak dengan menerapkan strategi tadi, seperti dengan melalui games, kemudian melalui belajar dalam kelompok. Nah, dari yang tadi yang sudah Pak Iskandar sampaikan, area pengembangan yang hendak Pak Iskandar sasar atau capai dalam pembelajaran ini, rencananya apa? Pertama pasti di area pengetahuan,
terutama karena itu menyangkut dengan tujuan pembelajaran kita sendiri, yaitu mampu mengidentifikasi nama-nama perangkat yang ada di perangkat keras. Nah juga nanti anak-anak akan dibagi secara kelompok nantinya untuk kegiatan bermainnya. Berarti di sana area pengembangannya ada psikomotor, kemudian kognitifnya juga dicapai. Sikapnya apakah tidak akan dikembangkan di dalam aktivitas? Sikapnya tentu saja, Ibu. Karena di sana juga ada profil pelajar Pancasila yang kita buatkan, yang kita susun di modul Adapita, yaitu kerjasama, gotong royong. Jadi di sana kita mengelompokkan anak berdasarkan minat dari anak masing-masing anak, nanti disatukan di dalam satu kelompok yang sama. Berarti area pengembangannya banyak hal yang dicakup ya. Untuk sikap nanti apakah akan ada tadi yang pengembangan sosial emosional dari anak itu akan tergambar nggak nanti di dalam pembelajaran ini? Sepertinya akan cukup tergambar dari kegiatan-kegiatan terutama dalam bermain tebakan tadi, itu sepertinya akan karena kelihatan di sana kerjasama anak, gotong royongnya, kemudian ada juga mandirinya di sana. Banyak hal ya, semoga ini ya. Kemudian menurut Pak Iskandar, apa yang perlu nanti nih yang Pak Iskandar siapkan selain dengan mempersiapkan bahwa ada tujuan, kemudian sasaran atau area pengembangannya sudah tercapai, kemudian strategi juga dipersiapkan. Ada hal lain nggak yang membantu Pak Iskandar untuk bisa mempersiapkan pola pembelajaran nantinya menjadi lebih kondusif dan anak juga bisa ikut serta aktif di dalamnya? Pertama ada ininya sendiri, Bu. Karena pembelajaran kami 2 jam terakhir itu kebetulan di jam-jam terakhir mau pulang pasti itu kondisinya sudah capek segala macam. Jadi memang kami menyiapkan atmosfer yang nyaman untuk anak. Bagaimana cara untuk tetap menstabilkan semangat anak dalam pembelajaran agar anak tetap berusaha, berupaya untuk tetap kondusif, tetap aman, namun tetap energik di pembelajaran. Atmosfer kelas itu dibangun. Berarti menjaga atau membuat suasana kelas itu tetap menjadi lebih nyaman ya Pak ya. Baik, terima kasih, ada beberapa catatan tadi untuk percakapan kita untuk pra-observasi kelas. Semoga apa yang sudah Pak Iskandar rancang sesuai dengan yang Pak Iskandar inginkan, dan itu tadi benar bisa berjalan dengan baik pada saat nanti observasi kelas, dan benar-benar kita bisa mengacu atau pada kebutuhan. Baik, terima kasih Pak Iskandar. Sampai bertemu nanti pada saat observasi kelas pada minggu yang akan datang. Terima kasih, selamat siang, selamat mempersiapkan diri dengan baik. Terima kasih. Amin.
Apa kabar hari ini? Oke, sebelum kita masuk, Bapak akan mengabsenkan terlebih dahulu. Al-Fulani ada, Agripa, Al-Farisi, Amel Natalia, Asi Rohana, Ben Salomo, Del Farisita, Linda Azura, Win Mustika, Ega Dolana, Warma, Batu Rahman, Hadim, ada Kalila, Luki, Kalila Zikri, Maisya, Muhammad Gani, Muhammad Rafeli, Muhammad Reza, Nada Julika, Bapak Herlita, Rani Munia, Rasid, Rohit Mahendra, Bapak Aulia, Sabri Murabbi, Vanessa, Zahra, Neda. Oke. Baik, masih ingat materi kita sebelumnya yaitu tentang sistem komputer. Ada berapa jenisnya? Ada 4 kemarin. Perangkat keras, ada juga, ada perangkat keras atau hardware, kemudian perangkat lunak atau software, kemudian ada perangkat manusia atau hardware. Nah, untuk menyambung dari yang kemarin, itu kita belajar tentang perangkat keras atau bahasa Inggrisnya hardware. Nah, untuk kalian ketahui bahwa hardware itu terbagi ke dalam 4 atau 5 jenis. Yang pertama ada namanya perangkat masukan, input atau input device. Kemudian ada perangkat proses, perangkat penyimpanan atau storage, kemudian perangkat keluaran atau output device, dan perangkat tambahan. Nah, Bapak sederhanakan seperti ini saja. Untuk perangkat masukan itu perantinya, ini alat, ini komputer. Bapak sederhanakan bahasanya. Perangkat masukan itu dia berasal dari sini langsung menuju ke komputer. Itu namanya perangkat masukan atau input. Yang kedua itu adalah perangkat proses. Nah, di sini jalannya sama dari alatnya ke komputer, namun di sini ada proses yang sampai ke tujuan utamanya yaitu komputer. Kalau yang penyimpanan yang letaknya di sini, dia bersifat permanen atau permanen itu artinya apa? Tetap di sini. Kemudian kalau output berarti dari komputer ke alatnya di sini. Mengenai tadi perangkat suara, perangkat masukan, dan lain sebagainya di yang sudah Bapak berikan untuk kalian. Nah, masing-masing kelompok nanti silakan dibuat di sini. Contoh gambarnya ini gambar printer. Printer itu termasuk alat input, proses, output atau alat penyimpanan. Printer contohnya. Nanti kalau umpama dia alat input, silakan kalian checklist. Oke, paham? Oke. Coba kembalikan kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3, Oke, silakan diamati. Bapak berikan waktu 7 menit cukup. 10 menit selesai ya.
Oke, silakan dikerjakan sama-sama. Ingat tadi pengertian alat penyimpanan apa, proses apa, masukkan apa dan keluaran apa. Input itu masuk kemudian kalau yang ini scrolling atau ini scrolling bisa ke bawah. Kalau ke bawah berarti digeser alatnya ke bawah. Kalau ke atas tinggal dinaikkan. Itu namanya mouse. Kemudian itu yang sebelah kiri, yang paling kanan itu yang paling biasa kalian jumpai. Apa namanya? Stick atau joystick. Untuk apa? Bukan hanya sekedar game. Joystick itu bukan hanya sekedar game. Apa saja yang bisa menggunakan joystick? Komputer. Kalian tahu untuk game itu sama, lebih kurang sama fungsinya dengan mouse. Dia untuk menggerakkan perintah. Kan di situ ada, kalau umpamanya game, kalian main game, kalau mau roda balapnya ke kiri berarti sticknya ditekuk sebelah kanan atau kiri Almaresi? Almaresi ngantuk dia. Coba gini, kalian mau ke kanan. Kalau sign motor itu ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Ada yang jauh ke kiri? Ada. Kalau mau ke kanan berarti sticknya arah kanan. Kalau mau ke samping kiri berarti sticknya yang sebelah kiri. Kalau mau ke atas? Apa? Bawa ke depan. Iya. Sticknya ke depan. Berarti bukan pemain game profesional. Siapa yang pernah pegang joystick? Pernah pegang saja. Yang pernah mainnya? Main apa? Gimana? Berapa jam? 5 jam. Oh, 5 jam. Kurangin durasi permainan game. Game itu boleh-boleh saja, tapi jangan menghabiskan waktu kalian untuk bermain itu saja. Kan banyak pekerjaan lain juga. Kemudian juga ada contoh masukannya itu mikrofon. Tahu mikrofon? Itu apa? Untuk pengeras suara. Nah, mikrofon ini itu sama fungsinya dengan keyboard dan lain-lainnya. Dia perangkat masukan, berarti dia memasukkan data dari sumbernya ke komputer. Contoh gini, kalian tahu youtuber yang sekarang itu kan ada yang di sininya mikrofon, di sini, tapi mikrofon itu menyimpan data yang nanti bisa dipindahkan ke bahasa lainnya. Ada yang menggunakannya untuk voice over. Kalian tahu voice over? Siapa youtuber yang kalian suka? Pernah nggak lihat dia menempelkan mikrofon kecil di sini? Nah itu mikrofon itu merekam suaranya di sini, terus bisa disampaikan ke komputer. Dia ke komputer itu adalah
sebagai perangkat utamanya di sana. Kemudian ada juga barcode reader. Pernah ke Indomaret atau ke Alfamart atau ke mall? Pernah nggak kakak-kakak kasirnya atau abang-abangnya? Ini belanjaan saya kak, tinggal di scan. Apa bunyinya? Keluar harganya 20.000. Itu namanya barcode reader atau pembaca barcode. Pembaca barcode. Oke, itu salah satu beberapa dari perangkat masukan. Selanjutnya itu ada perangkat proses. Coba dilihat di sana. Gambar apa itu? Gambar apa itu namanya? Itu bukan rumah-rumahan ya, itu bukan satu rumah. Apa namanya? Control unit atau CU. Itu perangkat proses ini bertugas melaksanakan keseluruhan operasi komputer sebagai kemarin yang logika matematika, kemudian aritmatika dan input dasar atau output dasar. Kemudian juga lagi ada perangkat penyimpanan namanya. Pernah lihat yang ini? Dan sebelah kiri ada, pernah lihat? Apa namanya? Ya, dia penyimpanan data, tapi apa namanya? Bukan power brand. Apa? Selain sebelah itu namanya CD. Ini namanya ada yang berapa RAM, ada yang berapa giga, dia tergantung kapasitasnya. Nah ini namanya juga memori di luar tapi letaknya. Kalau handphone kita ada memori kecil, kalau punya handphone semuanya, kalau ada memori ada yang 2 giga, 4 giga, 8 giga, 12 giga. Itu contohnya. Kalau komputer ini seperti ini dia. Laptop juga aktif. Kalau ini apa namanya? CD. Ini untuk apa? Sebagai tempat simpanan. Wah, di sini biasanya apa? Kalau kalian lagu bisa. Video. Dia bisa. Bisa. Aplikasi. Kemudian apa lagi yang mau? Foto. Kalian pernah ke abang-abang foto nggak? Fotonya saling di sini saja. Nih, bisa juga. Kemudian ada juga yang namanya flash disk. Kalian tahu flash disk? Ini seperti ini bentukan flash disk. Ini tergantung ukurannya, ada yang 2 giga, 4 giga, 8 giga dan seterusnya. Nih, ini yang 32 giga. Berarti kalau terasa makin besar giganya semakin muat banyak datanya dan harganya juga semakin relatif mahal. Oke. Kemudian selanjutnya ada perangkat pengeluaran. Nih, kalau yang tadi perangkat masukan dari alatnya ke komputer, kalau ini dari komputer ke alatnya. Contohnya itu apa? LCD. From LCD proyektor. Mana proyektor? Itu ini. Yang mana? Nih proyektor namanya. Untuk apa dia? Menampilkan gambar dari apa? Dari komputer ke luarnya. Oke, kalau sampai di sini yang mana aja alat pemasukan, alat keluaran, alat proses, tadi kemudian alat output. Nah itu perlu kalian ketahui. Nah sekarang Bapak mau kalian bekerja di kelompok. Bapak bagi kelompok 4 kelompok saja. Dan dengan namanya
Silakan nanti langsung duduk di kelompok masing-masing. Al-Flani, Agripa, Al-Farisi, Amel, Azim, Ben, Elva, dan Linda. Satu kelompok satu di sana. Silakan sekarang. Kemudian Eka, Fatma, Fatur, Hanif, Intan, Kalila, dan Lutfi di kelompok 2 di bagian belakang. Kemudian ada Kalila, Maisia, Dani, Rabeli, Reyan, Nanda, Nanda, Rani di kelompok 3 di sebelah Abid, Rohit, Safa, Sabri, Malisa, Jasa, dan Jirga di kelompok 'Terima kasih Pak Iskandar dan Ibu Vila. Pada siang hari ini kita akan melakukan pembicaraan pasca observasi pembelajaran di dalam kelas. Bersama saya ada Ibu Vila sebagai pengajar praktik dan Pak Iskandar sebagai coach. Waktu kemarin kita sudah melakukan revisi di dalam kelas. Nah, bagaimana Pak Iskandar rasanya? Perasaannya gimana? Yang pertama pastinya ada grogi sebagai manusia, karena kita juga diamati oleh rekan kita, Ibu, di dalam kelas. Kemudian juga ada senangnya Ibu dapat memberikan kesempatan kepada kami pribadi untuk diamati, yang bisa nanti sebagai evaluasi kami juga, refleksi diri kami, apakah pembelajaran kami itu sudah cukup baik atau sudah sesuai di pembelajaran. Tadi disampaikan bahwa Bapak akan merasakan ada permasalahan itu tadi ya. Nah, apa yang Bapak akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang menurut Bapak akan bisa berjalan dengan baik? Karena masalahnya tadi tentang pembagian kelompok itu, contohnya di kelompok 1 yang kemarin itu ada 7 anak dalam satu kelompok. Jadi 3 anak ini tipikalnya yang kinestetik. Jadi saya rasa sedikit heboh, agak crowded nih satu kelompok ini dibanding kelompok-kelompok yang lain. Nah, jadi rencananya nanti akan di treatment dan juga diberikan presentasi masing-masing gaya belajar anak, tipikal belajar anak itu sama. Jadi satu kelompok dengan kelompok lainnya itu diusahakan untuk presentasinya, umpamanya audiovisualnya 1 orang, berarti di kelompok lain ada 1 orang, atau kinestetiknya 2, berarti kelompok lain juga 2, gitu, seperti itu. Oh, berarti Bapak akan memperkecil presentasi yang ini tadi, yang kinestetik, agar tidak terlalu heboh kepada satu kelompok. Nah, itu rencana yang akan Bapak lakukan itu kapan rencananya akan dimulai? Ini saya rencanakan untuk pertemuan selanjutnya, diusahakan untuk pertemuan selanjutnya, karena agar ini refleksi atau pembelajaran ini akan jauh lebih baik hasilnya dan jauh lebih efektif jika treatment itu dilakukan lanjutan dari yang kemarin. Baik, Pak Iskandar, tadi disampaikan bahwa Bapak akan merasakan ada permasalahan itu tadi ya. Nah, apa yang Bapak akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang menurut Bapak akan bisa berjalan dengan baik? Karena masalahnya tadi tentang pembagian kelompok itu, contohnya di
kelompok 1 yang kemarin itu ada 7 anak dalam satu kelompok. Jadi 3 anak ini tipikalnya yang kinestetik. Jadi saya rasa sedikit heboh, agak crowded nih satu kelompok ini dibanding kelompok-kelompok yang lain. Nah, jadi rencananya nanti akan di treatment dan juga diberikan presentasi masing-masing gaya belajar anak, tipikal belajar anak itu sama. Jadi satu kelompok dengan kelompok lainnya itu diusahakan untuk persentasenya, umpamanya audiovisualnya 1 orang, berarti di kelompok lain ada 1 orang, atau kinestetiknya 2, berarti kelompok lain juga 2, seperti itu. Oh, berarti Bapak akan memperkecil persentase yang ini tadi yang kinestetik agar tidak terlalu heboh kepada satu kelompok. Nah, itu rencana yang akan Bapak lakukan itu kapan rencananya akan dimulai? Ini saya rencanakan untuk pertemuan selanjutnya, diusahakan untuk pertemuan selanjutnya karena agar ini refleksi atau pembelajaran ini akan jauh lebih baik hasilnya dan jauh lebih efektif jika treatment itu dilakukan lanjutan dari yang kemarin. Berarti Bapak akan lakukan dalam waktu dekat. Semoga apa yang Bapak rencanakan itu tadi bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan ya Pak. Baik Ibu, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya bincang-bincang mengenai pembelajaran yang sudah saya lakukan, sudah saya susun. Semoga nanti ada perbaikan atas pembelajaran yang sudah saya lakukan, nanti juga untuk sebagai perbaikan diri, perbaikan kualitas belajar, juga untuk pokoknya pembelajaran yang lebih baik ke depannya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Iskandar, menyenangkan karena coaching kita pada siang hari ini bisa berjalan untuk sesuai dengan yang Bapak harapkan. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih untuk kita semuanya karena sudah bisa bersama-sama dalam pembicaraan pada pasca observasi. Terima kasih kepada Pak Iskandar, kemudian terima kasih kepada Ibu Elvila Wati sebagai pengajar praktik. Sampai bertemu kembali. Selamat siang.